Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu, dan berkata sapa alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ucapannya laula nuzilat, alangkah baiknya diturunkan apa suratun, surat yang menyebutkan atau yang mengizinkan perang. Faidza unzilat, maka apabila diturunkan apa suratun, surat muhkamatun yang dihukumkan, dijadikan hukum, wa dzukira, dan disebut fiha, di dalam surat opal qitalu, perang, ra'aita, maka melihat engkau Muhammad, alladzina, pada orang-orang, fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, sakit, orang yang ada dalam hatinya sakit, orang-orang munafik, yanzuruna, maka melihat mereka, yanzuruna, melihat mereka, ilaika, padamu Muhammad, nadharul maghsyiyi, pada pandangan orang yang pingsan, orang yang disemaputkan, orang yang dipingsankan, ya, orang pingsan. Alaihi, atas maghsyi, minal mauti, dari takut mati, minal mauti, dari karena takut mati. Fa'aula lahum, maka yang lebih berhak, yang lebih utama, lahum, bagi mereka, ikut ta'atun, taat, wa qaulun, dan ucapan, ma'rufun, yang bagus. Yang lebih utama bagi mereka adalah mentaati dan mengucapkan ucapan yang bagus. Jadi orang-orang iman, ada yang berkata, alangkah baiknya diturunkan surat yang menyebutkan atau membolehkan perang. Tapi ternyata ketika benar Allah menurunkan surat yang dihukumi, yang menyebutkan perang, ketika benar diturunkan surat yang menghukumi, yang di dalamnya menyebutkan perang, izin atau perintah untuk perang, maka engkau melihat Nabi Muhammad, orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya sakit, melihat kepadamu dengan pandangan yang ketakutan, pandangannya orang yang panik, pandangannya orang yang pingsan karena takut mati. Saking paniknya itu seperti orang yang akan pingsan, orang yang ketakutan akan dibawa pada kematian. Nah, itu matanya melili atau matanya sangat kaget, sangat ketakutan, matanya orang yang akan dipingsankan, akan keadaan pingsan. Nah, itu. Padahal sebenarnya yang lebih utama untuk mereka cukup mau taat, sakdermo taat, dan berkata dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, itu seperti hubungannya yang di surat An-Nisa ayat 77. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudzlamuna fatila. Jadi hubungan ayat ini seperti yang di surat An-Nisa itu juga tentang di antara sahabat ada yang sudah tidak sabar untuk minta diizinkan perang.
Tapi begitu mereka diizini perang, sebelumnya disuruh untuk tetap cukup tertib sholat, mendatangkan zakat, tidak usah minta diizinkan untuk perang. Begitu diizinkan perang, mereka ada segolongan orang iman atau para sahabat ada yang takut kepada manusia. Seperti takutnya kepada Allah atau bahkan lebih takut lagi. Ketakutan sekali dengan adanya perintah perang itu. Kalau di sini saking takutnya seperti orang yang pingsan dari takut mati. Takut mati sampai pingsan. Matanya melotot, matanya melilik. Lah itu karena ketakutan. Mereka malah ada yang berkata, seandainya tidak diwajibkan perang atas kami, lima kata beta'alinal qital, mengapa kami diperintahkan untuk perang, laula akhartana ila ajalin qarib. Sampai mereka minta untuk kewajiban atau perintah itu dihilangkan. Nah, padahal sebenarnya cukup yang lebih utama itu mereka mau taat. Mereka berkata dengan ucapan yang baik. Siap. Sami'na wa ata'na mastata'na. Fa'idha azama, maka apabila telah tetap opal amru perkara. Perkara termasuk kewajiban perang. Falau sodaku, maka seandainya sungguh mereka Allah kepada Allah, sungguh artinya betul-betul meyakini dan jujur kepada Allah, lakana maka niscaya ada apa sodaku, apa sungguh atau jujur, iku khairan lebih baik, lahum bagi mereka. Apabila sudah ada ketetapan perkara yang ditetapkan, perkara kewajiban perang itu benar sudah ditetapkan, maka kalau mereka mau jujur kepada Allah, meyakini menolong agamanya Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dengan dia mau jujur itu, dia mau sungguh itu, Allah akan memberikan kebaikan untuk mereka. Mereka akan menemui kebaikan. Dengan kalaupun berangkat perang sampai terjadi meninggalnya mati syahid. Lah itu pol sekali derajatnya. Bahkan terkadang kemungkinan kalau menang selain pulang membawa hasil jarahan yang tak terduga, juga ditambah lagi pahalanya masih ada yang tersimpan. Nah itu pulang ya membawa hasil yang banyak, ditambah pahala yang banyak yang tersimpan. Nah itu kalau dia mau jujur kepada Allah, mau sungguh kepada Allah. Fahal asa itu, maka adakah mengharapkan kamu sekalian, intawallaitum, seandainya berpaling kamu sekalian, antufsidu, bahwa membuat kerusakan kamu sekalian, fil ardi, di bumi, watuqatti'u, dan memutus kamu sekalian, arhamakum, pada kerabat famili kamu sekalian, pada kerabat, pada famili kamu sekalian, ulaika, demikian mereka yang membuat kerusakan di bumi dan memutus famili, iku alladzina, orang-orang, la'anahum, yang melaknati pada mereka siapa? Allahu Allah. Fa'asammahum, maka membuat tuli pada mereka. Membuat tuli siapa Allah pada mereka, tidak bisa mendengar. Wa a'ma, dan membutakan siapa Allah, absarahum, pada penglihatan mereka. Dibuat buta
Allah membuat penglihatan mereka tidak bisa melihat, tidak bisa melihat petunjuk, tidak bisa mendengarkan petunjuk. Fahal asaitum, artinya pengertiannya sama dengan la'allakum. Adakah kalian mengharapkan atau barangkali saja kamu sekalian iku ketika kalian berpaling kemudian membuat kerusakan di bumi dan memutus famili kamu sekalian, membuat pelanggaran kemaksiatan, itu berarti membuat kerusakan di bumi, merusak hukum-hukumnya Allah yang ada di bumi. Melanggar peraturan Allah yang ada di bumi itu membuat kerusakan di bumi dengan pelanggaran kemaksiatan. Dan juga memutus familinya, tidak menyambung malah memutus sanak famili, hubungan kekerabatannya diputus, tidak menyambung familinya. Mereka itu orang-orang yang dilaknati oleh Allah, dijauhkan dari rahmat. Dilaknati oleh Allah artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kemudian Allah membuat telinganya tuli dan penglihatan mereka buta. Penglihatannya buta, telinganya tuli. Tidak bisa mendengarkan petunjuk, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Jadi kalau dalam riwayatnya berkaitan dengan menyambung famili, ini salah satu riwayat dari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahul khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadat bihikwir rahman. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk dan setelah selesai dari penciptaan semua makhluk, yang namanya kerabat famili itu berbentuk wujud yang akhirnya memegang pada hikwir rahman, memegang pada selendangnya Allah. Kemudian Allah berfirman, pergilah ke sana. Faqalat, maka berkata sapa rahim atau kerabat itu tadi, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat berlindung kepadamu dari diputusnya kerabat. Faqala, maka berfirman Allah, ala tardina, adakah tidak senang engkau rahim, engkau kerabat, an asila, bahwa menyambung aku Allah, man pada orang, wasolaki, yang menyambung padamu. Orang yang mau menyambung kerabat, aku sambung. Wa qata'a man qata'aki, dan memutus aku pada orang yang memutus padamu kerabat. Qalat, menjawab sapa kerabat atau rahim tadi, bala ya, qala fadzalik, qala fadzaki, qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asamahum wa a'ma absarahum. Jadi pada dua ayat ini menjelaskan orang yang membuat kerusakan dan memutus kerabat itu mendapatkan laknat dari Allah dan dibutakan dan ditulikan oleh Allah. Maka ya, ini jaminan bahwa kita harus menyambung kerabat, menyambung famili. Apalagi di bulan Syawal biasanya kita memang ada
adat yang sudah mentradisi, meskipun sementara ini ada pembatasan untuk silaturahim. Nah, itu kita menyambung kerabat famili kita. Di riwayat Imam Ahmad, an Thauban an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu an-nasa'u fil ajali wa ziyadatu fir rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang ajal temponya dipanjangkan, umurnya panjang, kemudian ada tambahan rizki supaya menyambung kerabat familinya, supaya menyambung familinya. Jadi kita menyambung famili itu fadilahnya, umurnya barokah, rizkinya juga semakin melimpah, semakin barokah. Afala yatadabbaruna, adakah maka tidak berangan-angan mereka, tidak mentadaburi mereka Al-Qur'ana pada Quran, am ala kulubin, ataukah atas beberapa hati, aqfaluha, beberapa tutupnya hati. Alangkah baiknya, atau apakah mereka tidak mau memahami pada isinya Al-Quran, mentadaburi, mengkaji isinya Al-Quran, ataukah mereka itu hatinya masih tertutup, hatinya yang keadaan masih tertutup. Orang yang hatinya tertutup kalau dibiarkan ya bisa jadi munafik, tidak bisa faham. Maka penting kita untuk membuka hati kita dan senantiasa mentadaburi, mengkaji, memahami isinya Al-Quran. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, irtaddu yang kembali mereka, ala adbarihim, atas tumit mereka, atas belakang mereka, ala adbarihim, atas belakang mereka, kembali ke belakang, kembali murtad, mim ba'dima, dari setelahnya apa-apa, tabayyana yang jelas, lahum bagi mereka, opal huda, petunjuk, iku asyaitanu, setan, sawwala, menghias-hiasi apa setan, lahum pada mereka, wa amla, dan mengangan-angankan siapa setan, lahum untuk mereka. Orang-orang yang murtad, yang kembali ke belakangnya, asalnya Islam kok sampai murtad, kembali kafir, kembali musyrik, padahal sebelumnya sudah jelas di dalam Islam mendapatkan petunjuk, sudah jelas petunjuk untuk mereka memahami kebenaran yang ada dalam Islam. Kok kembali murtad? Itu berarti orang-orang yang dihias-hiasi oleh setan dan diangan-angankan oleh setan. Dihias-hiasi perbuatan syirik atau kafir itu dianggap lebih baik. Nah itu, tidak menetapi Islam itu dianggap lebih bebas, lebih baik. Dan juga diberi angan-angan. Angan-angannya hanya mengejar kehidupan dunia untuk lebih hebat, lebih makmur di dunia sampai melepaskan keimanannya. Kembali murtad. Itu orang yang terpengaruh oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Zalika, demikian itu mereka murtad, bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka iku qalu, berkata mereka, lilladzina, kepada orang-orang, karihu, yang benci mereka, ma, pada apa-apa, nazzala, yang telah menurunkan siapa Allahu Allah. Mereka berkata kepada orang musyrik, kepada orang Yahudi yang benci terhadap Al-Quran yang Allah turunkan.
ucapan kepada orang Yahudi, orang munafik, orang musyrik, sanuti ukum, akan taat kami orang yang murtad, kum pada kamu sekalian orang musyrik, orang Yahudi. Fi ba'dil amri, di dalam sebagian perkara. Wallahu, adapun Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, maha mengetahui, israrohum, pada rahasia mereka. Adanya mereka sampai terjadi murtad karena mereka malah memboloh, ngeblok kepada orang-orang musyrik, orang Yahudi. Mereka berkata kepada orang-orang yang membenci pada apa yang Allah turunkan, membenci Al-Quran. Orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi yang membenci pada Al-Quran. Mereka berkata kepada orang-orang itu, sanuti ukum fi ba'dil amr. Kami akan mengikuti kalian, orang musyrik atau orang Yahudi, di dalam sebagian perkara ini. Dah tunggu saja, nanti aku akan menyusul padamu, akan ngeblok padamu. Lah, rahasia mereka yang berkata begitu kepada orang musyrik atau orang Yahudi itu diketahui oleh Allah. Akhirnya tidak bisa tetap dalam keimanan, akhirnya terpengaruh oleh setan, akhirnya murtad. Allah mengetahui pada rahasia mereka. Fakaifa, maka bagaimana, idza tawaffathum, apabila mewafatkan, mematikan pada mereka, sopal malaikatu, malaikat. Bagaimana keadaan mereka ketika diwafatkan oleh malaikat, dicabut rohnya oleh malaikat. Ditambah yadribuna, memukul mereka malaikat, wujuhahum, pada wajah mereka, muka mereka dipukuli malaikat. Wa adbarohum, dan punggung mereka. Punggung mereka juga dipukuli oleh para malaikat. Bagaimana keadaan mereka ketika mati, dicabut nyawanya oleh malaikat. Kemudian disiksa oleh malaikat, dipukuli wajahnya, dipukuli punggungnya. Bagaimana? Ya hancur, ya berat, ya teblek. Kalau istilah Jawa ini ya nyonyor. Nah itu. Rusak mereka, disiksa oleh malaikat. Hina mereka. Dzalika, demikian itu, mereka dipukuli oleh para malaikat. Bi'annahum, sebab sungguhnya mereka ikut tabau, mengikuti mereka. Ma, pada apa-apa, askhota, yang membuat murka. Apa ma? Allah, pada Allah, yang membuat marah. Apa ma? Allah, pada Allah. Wa karihu, dan benci mereka, ridwanahu, pada ridhonya Allah. Fa'ahbata, maka menghancurkan, melebur sapa Allah, a'malahum, pada amalan mereka. Orang murtad itu ya amalannya hancur. Adanya mereka disiksa oleh malaikat, sebab mereka mengikuti apa yang menjadi kemurkaan Allah. Mereka murtad, itu menjadikan murkanya Allah. Mereka mengikuti apa yang menjadikan murkanya Allah. Mereka benci pada, seperti orang-orang yang membenci pada Al-Quran. Itu membuat murkanya Allah. Dan mereka tidak menginginkan, mereka benci pada ridhonya Allah. Tidak menginginkan mendapat ridhonya Allah, tidak menginginkan surganya Allah. Orang yang murtad, yang tidak menginginkan ridhonya Allah, malah membuat murkanya Allah, itu ya amalannya hancur, lebur. Am hasibat, adakah menyangka, sapa alladzina, orang-orang, fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, sakit, sakit syak wa nifak, sakit ragu-ragu, sakit munafik. Allah yukhrija, bahwa tidak mengeluarkan, tidak akan mengeluarkan sapa Allahu Allah, adghanahum, pada
unek-unek kalau bahasa Jawa itu. Unek-unek artinya kedengkian hati mereka, perasaan hati mereka, gerakan hati mereka yang merupakan gerakan yang hasadahum, hati mereka yang dengki kepada orang iman itu, apakah tidak akan Allah keluarkan? Ya, pasti ditampakkan oleh Allah. Apakah orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya sakit, itu menyangka bahwa Allah tidak akan mengeluarkan, menampakkan isi hati mereka, gerak hati mereka, kedengkian mereka, hasadahum, kedengkian, hasud mereka itu tidak ditampakkan? Ya, jelas Allah akan menampakkan. Orang munafik memang senantiasa mendengki kepada orang iman. Maka jangan sampai munafik, jangan sampai dengki kepada orang iman, dan jangan sampai murtad. Walau nasya'u, dan seandainya menghendaki kami Allah, la'arainakahum, maka niscaya menunjukkan, memperlihatkan kami Allah kepadamu Muhammad, hum, pada mereka munafik. Menampakkan, menunjukkan secara lahir kepada Nabi Muhammad. Fala araftahum, maka niscaya mengetahui engkau, mengetahui engkau Muhammad, hum, pada mereka munafik, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka munafik. Tandanya munafik ya termasuk ada tanda besarnya ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza khosoma fajaro. Jadi tanda-tanda munafik Allah tampakkan. Wala ta'rifannahum, dan niscaya mengetahui sungguh engkau Nabi Muhammad, hum, pada mereka, fi lahnil qaul, di dalam pelonya ucapan. Kalau istilah Jawa, pelo itu artinya ucapannya yang tidak fasih, ucapannya yang berubah-ubah, ucapan yang tidak jelas, lahir dan batinnya tidak sama, itu ucapan lahnil qaul. Enggak lahir batin ucapannya. Ucapannya pelat. Pelatnya ucapan karena tidak lahir batin. Wallahu, adapun Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, a'malakum, pada amalan kalian. Seandainya Allah menghendaki, bisa saja Allah tunjukkan pada mereka, padamu Nabi Muhammad, siapa-siapa orang munafik, aku tampakkan, aku tunjukkan padamu, sehingga engkau mengenali dengan tanda-tandanya. Nah itu. Pada suatu ketika Nabi khutbah Jumat, kemudian menunjuk beberapa orang munafik. Nah itu. Sampai Umar yang datang sholat Jumatan itu terlambat, ketemu dengan diantara mereka yang ditunjuk untuk suruh pulang itu. Mereka ditanya apa sudah bubar sholatnya. Ternyata mereka orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai orang munafik, disuruh pulang. Nah itu. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad begitu. An Abi Mas'udin Uqbatu bin Amr radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan fahamidallah wa asna alaihi thumma qala inna minkum munafikin faman samaitu falyakum. Suatu kali Nabi khutbah pada hari Jumat. Nabi
muji kepada Allah, menyanjung kepada Allah. Terus Nabi memanggil di antara kalian ini ada orang-orang munafik ini. Siapa-siapa yang saya sebut, berdiri, pergi, angkat kaki. Sumaqala, kemudian bersabda Nabi, kum ya fulan, berdiri kamu si fulan. Kum, berdirilah ya fulan. Si A, si B, si C. Kum ya fulan. Hatta sama sehingga menyebut sapa Nabi sittatan wa salathina rajulan. Sudah 36 orang yang disebut. Sumaqala inna fikum au minkum fattakullah. Di dalam kalian atau di kalangan kalian, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Qala famarra Umar birajulin mimman sama muqanni'un qad kana ya'rifuhu faqala malak fahadatsahu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bu'dan laka sa'iral yaum. Dikatakan oleh Umar begitu. Umar yang datang terlambat itu bertemu dengan seorang yang menutupi wajahnya. Tapi Umar kenal dengan orang itu. Ditanya, kok kamu pulang kenapa ini? Apa sudah bubar Jumatannya? Dia menceritakan dengan apa yang disebutkan Nabi, bahwa dia termasuk orang yang disuruh berdiri, disuruh pulang. Akhirnya Umar berkata, dan laka sairal yaum, wah celaka kamu. Jadi pernah Nabi ditunjukkan akhirnya ya memanggili dan menyuruh pergi orang-orang munafik itu. Walana beluannakum, dan niscaya mencoba sungguh kami pada kamu sekalian. Hatta na'lama, sehingga mengetahui kami al-mujahidina, pada orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berperang, minkum, dari kamu sekalian, was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar, wa nabluwa, dan mencoba kami Allah akhbarakum, pada beberapa kabar kamu sekalian. Jadi kalian sungguh akan kami coba. Kami sungguh-sungguh akan memberi cobaan pada kamu sekalian. Sehingga secara lahiriah kami melihat, kami mengetahui mana orang-orang yang mempersungguh dan mana di antara kalian orang-orang yang bersabar, yang betul-betul iman, betul-betul mempersungguh ya, betul-betul membela agamanya Allah, mau sabar menghadapi berbagai macam cobaan. Mana di antara kalian yang dicoba tetap sabar, tetap taat, ataukah yang tidak mau taat, yang tidak sabar. Kami akan melihat itu secara lahiriah. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir mereka, wasaddu, dan mencegah mereka ansabilillah, dari agama Allah, mencegah manusia menetapi agama Allah. Wasyaku, dan menyelisih mereka, menentang mereka, ar-rasulah, pada utusan, mimba dima, dari setelahnya apa-apa, tabayyana, yang jelas, lahum, bagi mereka, opal huda, petunjuk. La yadurru, tidak bisa membahayakan mereka Allah, pada Allah, syai'an, sedikit pun. Mereka tidak bisa membahayakan kepada Allah, tidak bisa menghindar dari siksanya Allah. Wasayuhbitu, dan akan melebur siapa Allah, menghancurkan siapa Allah, a'malahum, pada amalan mereka. Amalannya hancur, dihancurkan oleh Allah. Orang-orang yang kafir dan mencegah manusia dari menetapi sabilillah, mencegah kelancarannya sabilillah. Dan orang-orang itu menentang kepada utusan setelah jelasnya petunjuk, tidak mau taat pada utusan padahal sudah jelas petunjuk datang pada mereka. Orang-orang yang
kufur dan mencegah sabilillah, menentang kepada utusan, itu tidak akan bisa menghindar dari siksanya Allah. Tidak bisa memelaratkan, tidak bisa memberatkan pada Allah sedikit pun. Tidak bisa menghindar dari siksanya Allah. Dan orang-orang itu amalannya hancur. Allah menghancurkan amalan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u, taatlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Mentaati Allah, mengkaji, memahami Al-Quran, mengamalkan isinya Al-Quran. Wa ati'u, dan taatlah kamu sekalian ar-rasulah, pada utusan. Mentaati pada hadis, dikaji, difahami, diamalkan. Wala tubtilu, dan jangan merusak kamu sekalian a'malakum, pada amal kamu sekalian. Jangan merusak amal kalian dengan mengkufuri, mencegah sabilillah, dan menentang utusan tadi. Jangan sampai hancur amalan kalian. Jadi orang iman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dikaji, difahami, diamalkan isinya Al-Quran dan Al-Hadis. Dan jangan menghancurkan amalan kalian. Jangan tidak taat, bahkan menentang pada utusan, mencegah kelancaran sabilillah, mendustakan, kufur, lah itu menjadikan amalannya hancur. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir mereka, wasaddu, dan mencegah mereka an sabilillah, dari agama Allah, mencegah manusia dari sabilillah. Tsumma matu, kemudian mati mereka, akhirnya juga mati. Wahum, sedangkan mereka itu kufarun, orang-orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir. Fala yaghfira, maka tidak akan mengampuni sapa Allah lahum, bagi mereka. Orang-orang yang kafir dan mencegah agama Allah, mencegah manusia dari menetapi agama Allah, mencegah kelancaran sabilillah, mati dalam keadaan kafir, tidak akan diampuni oleh Allah. Nah itu, tidak akan diampuni oleh Allah. Fala tahinu, maka jangan merasa hina kamu sekalian. Wa tada'u, dan mengajak kalian ilas salmi, pada damai, pada agama Islam. Wa antum, dan sedangkan kalian iku a'launa, orang-orang yang luhur. Sedangkan kalian orang-orang yang mulia, orang-orang yang luhur, tinggi derajatnya. Wallahu, adapun Allah, ma'akum, beserta kalian. Walayatirakum, dan tidak akan mengurangi pada kalian, tidak mengurangi siapa Allah pada kalian, a'malakum, pada amalan-amalan kalian. Kalian orang iman dalam mengajak pada agama Islam, pada perdamaian, itu janganlah merasa hina, jangan merasa asor, karena kalian itu orang-orang yang luhur, kalian orang-orang yang tinggi derajatnya. Allah senantiasa menyertai kalian, orang yang mengajak pada agama Islam, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, disertai oleh Allah. Amalan kalian tidak akan dikurangi oleh Allah. Allah tidak akan mengurangi amalan kalian. Bahkan amalan kalian pahalanya dilipat gandakan. Apalagi mengajak pada kebenaran, mengajak pada petunjuk, mengajak pada agama Islam, itu kalau sampai mau ikut, betul-betul dia akan menjadi orang yang beruntung. Dan dalam beramal apa saja, kalian yang mengajak ini mendapat bagian amalnya tanpa mengurangi pahala mereka. Yaitu orang yang mengajak pada petunjuk dan kemudian diikuti, itu mendapatkan pahalanya orang yang mengikuti itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kemudian orang yang diamar ma'rufi, yang diajak itu mengajak lagi kepada orang, akhirnya
punya murid lagi, bisa mengikuti, bisa mengamalkan lagi, mendapatkan pahala. Lah, orang yang mengajak dari yang pertama, yang kedua ini ya terus mendapatkan kiriman pahala tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang mengikuti tersebut. Maka jangan merasa hina, terus berdakwah, terus beramar ma'ruf. Innamal hayatud dunya, sungguhnya kehidupan dunia iku laibun, permainan, walahwun dan lahan. Permainan ya tidak sejati, tidak nyata. Kemudian ya lahan, semuanya terbatas sedikit. Wa in tu'minu, dan seandainya iman kamu sekalian, wa tattaqu, dan bertakwa kamu sekalian, yu'tikum, maka akan memberi siapa Allah pada kalian, ujurakum, pada beberapa pahala kamu sekalian. Wala yas'alkum, dan tidak minta Allah pada kalian, amwalakum, pada harta kamu sekalian. Allah tidak minta rezeki, tidak minta harta pada kamu sekalian. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang merupakan permainan dan lahan. Kehidupan yang tidak nyata, tidak kekal. Dan lahan, kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara dan sedikit. Nah itu, kehidupan yang sementara, yang sedikit, dan banyak hanya permainan. Istilahnya hanya panggung sandiwara. Nah itu. Maka ya, supaya menyadari bahwa kehidupan yang fana, kehidupan yang kesenangannya sedikit, kesenangannya menipu, ini merupakan laibun walahwun. Lah, selama di dunia kalau kalian mau iman dan bertakwa, Allah akan memberi pahala kalian. Tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia, hanya mengejar-ngejar kehidupan dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Nah, tapi kalian mau iman, mau takwa, betul-betul menetapi perintah Allah, tugas untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bisa mengerjakan, kita mau iman, kita mau bertakwa, Allah akan memberikan pahala untuk kita. Dan Allah tidak minta pada harta kalian. Tidak minta, Allah malah yang memberi kecukupan rizki untuk kita. La wala yas'alkum amwalakum, itu hubungannya dengan surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada di antara harta itu yang perlu dikeluarkan untuk mensucikan, dan orang yang mau mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak sedekah itu supaya engkau doakan, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah itu, jadi ada haknya harta yang harus dikeluarkan, yaitu memang bagian dari mensucikan diri. Nah itu, andil kita kadang untuk kelancaran sabilillah perlu pembelaan, di mana membutuhkan kelancarannya untuk wujudnya tempat-tempat ibadah, untuk wujudnya kendaraan-kendaraan kelancaran sabilillah, dan semua segala sesuatunya untuk kelancaran beribadah. Ini kelancaran sabilillah ini betul-betul kita bisa mengeluarkan, kita bisa andil memperjuangkan. Iyas al-kumuha, seandainya minta siapa Allah kum pada kalian, ha pada harta, fayukhfikum, maka mengkhawatirkan pada kamu sekalian. Tabakhalu, mengkhawatirkan siapa Allah pada kalian. Tabakhalu, pelit kalian. Wa yukhrij, dan mengeluarkan
adghonakum pada unek-unek, pada perasaan atau unek-unek kalau istilah Jawa itu, kalau di penjelasannya itu bughdhakum, kemarahan kalian akhirnya keluar. Nah itu ketidaksenangannya keluar. Seandainya Allah minta pada kalian pada harta, Allah mengkhawatirkan kalian nanti pelit dan keluar kemarahan kalian, keluar perasaan jelek kalian. Nah itu pelitnya yang nampak. Nah itu padahal orang sedekah itu sebenarnya mana qasad sedekatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta, karena Allah akan mengganti. Allah akan memberi yang lebih banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa-apa yang kalian infakkan itu Allah mengganti. Bahkan kalau dalam hadis qudsi, anfik unfik alaik. Infaklah kalian, maka aku akan memberi nafkah pada kalian. Kalau ingin nafkahnya, rizkinya semakin lancar, ya mau infak yang semakin baik, semakin banyak. Nah itu gantinya akan lebih besar. Nah, memang dengan diperintah atau diminta hartanya, biasanya orang itu pelit, keluar perasaan jeleknya, yang kadang tidak mereka sadari, keluar pelitnya itu. Ha antum, wahai ingatlah kalian, haulai demikian mereka, tud'auna yang diundang kamu sekalian, litumfiku agar menginfakkan kamu sekalian, fi sabilillah di dalam agama Allah. Faminkum maka dari kamu sekalian man ada orang ya bakhalu yang pelit dia. Waman dan barang siapa ya bakhalu yang pelit dia, fa innama ya bakhalu maka sesungguhnya pelit dia an nafsihi dari dirinya. Orang pelit itu ya malah memberatkan dirinya, pelit untuk dirinya, tidak ingin diganti yang lebih banyak, tidak ingin diganti yang lebih barokah. Wallahu adapun Allah iku al-ghaniyyu zat yang maha kaya, wa antum sedangkan kalian iku al-fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Wahai kalian orang-orang yang diajak untuk infak dalam sabilillah, membela sabilillah. Kok di antara kalian malah ada yang pelit, tidak mau mengeluarkan infaknya, tidak mengeluarkan zakatnya. Lah itu malah menjadi orang yang pelit. Apalagi kalau sampai menjadi munafik, tidak mau infak sama sekali, tidak mau zakat sama sekali. Orang yang pelit itu pelit pada dirinya sendiri. Lah itu. Jadi orang yang pelit itu ya membahayakan dirinya, pelit pada dirinya. Tidak akan mendapatkan ganti yang lebih banyak, tidak mendapatkan ganti yang lebih barokah. Apalagi kalau gambaran orang makan, misalnya makan ayam, ya semua dimakan. Nah itu tidak mau ada yang terkurangi, dikurangi bulunya, dikurangi jerohannya, dikurangi kotoran yang ada di dalamnya, nggak mau. Nah, itu. Orang yang pelit malah dimakan semuanya, ya malah tidak jadi nikmat dan merusak dirinya. Itu gambaran orang yang pelit. Makan ikan juga begitu, sak duri-durinya, sak sisik-sisiknya, sak kotorannya ikut dimakan. Nah, sangat jelek gambaran orang yang pelit itu. Wallah adapun Allah kal ghaniyyu wa antumul fuqara.
Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan. Kalau kalian manusia itu membutuhkan pertolongan dari Allah, membutuhkan rizki dari Allah, membutuhkan berbagai kebaikan yang Allah limpahkan untuk kita. Kita manusia itu orang-orang yang sangat membutuhkan, orang yang fakir. Wa in tatawallau, dan seandainya berpaling kamu sekalian, tidak mau taat, tidak mau infak, tidak mau iman, yastabdil, maka akan mengganti sapa Allah kauman pada kaum ghairakum, selain kalian. Tsumma la yakunu, kemudian tidak ada mereka kaum pengganti, iku amsalakum, semisal kamu sekalian. Seandainya kalian tetap berpaling, tidak mau taat, tidak mau iman, tidak mau infak, nah, Allah akan mengganti kalian dengan kaum selain kalian, yang kaum itu tidak seperti kalian. Kaum itu tidak seperti kalian, kaum yang mau betul-betul taat, mau tertib infak, mau tertib pembelaan, mau betul-betul sungguh keimanannya. Nah, tidak seperti kalian yang tidak mau taat, tidak mau membela, tidak mau infak, tidak mau zakat. Allah menggantikan kaum yang lebih baik daripada kamu sekalian. Nah itu, maka betul-betul kita bisa meningkatkan kebaikan kita. Kalau memang haknya harta harus dikeluarkan, apa itu berupa zakat, apa berupa infak, sedekah, kita berbagi, kita membantu kepada yang lain, terutama membantu kelancaran sabilillah. Kita melanjutkan surat Al-Fatah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami Allah, iku fatahna, telah membuka kami Allah, laka untukmu Muhammad, fathan, pada pembukaan, mubinan, yang jelas. Artinya Allah telah menghukumi, memberikan kemenangan yang jelas untukmu Nabi Muhammad. Kami menentukan, kami menghukumi kemenangan yang jelas untukmu Nabi Muhammad. Mulai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang ketika itu Nabi Muhammad dan para sahabat akan mengerjakan umroh tercegah di Hudaybiyah. Itu mulainya Fathu Makkah. Liyaghfira, agar mengampuni, laka padamu sapa Allahu Allah, ma pada apa-apa, taqaddama, yang terdahulu apa ma, bayanima min dzambika, dari dosamu, wama, dan apa-apa, ta'akhkhara, yang akhir apa ma, wa yutimma, dan menyempurnakan siapa Allah, ni'matahu, pada nikmatnya Allah, alaika, atasmu Nabi Muhammad, wa yahdiyaka, dan menunjukkan sapa Allah padamu, siraton, pada jalan, mustaqiman, yang lurus. Allah mengampuni padamu sebab pembelaanmu, sebab jihadmu. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah engkau dahulukan, dosa-dosa termasuk pada zaman jahiliyah maupun dosa-dosa yang akhir. Dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya, menyempurnakan agamanya, alaika, atasmu. Allah menyempurnakan agama Islam, dan Allah menunjukkan kau pada jalan yang lurus, akhirnya sampai ke surga. Lah,
awal surat Fathah ini memang turunnya ketika setelah perjanjian Hudaybiyah. Di hadis panjangnya yang di Bukhari ataupun ada yang di hadis Ahmad bahwa ketika turunnya surat Fathah ini Nabi sangat bersyukur, sangat senang, bahkan senangnya mengalahkan dunia seisinya, mengalahkan apa-apa yang di atas bumi. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, tetapi sampai diulang 3 kali itu Nabi tidak menjawab. Akhirnya Umar kecewa dan khawatir akan ada sesuatu yang menimpa dirinya. Bertanya dengan sangat, ternyata tidak dijawab. Akhirnya dia segera naik kendaraan untuk menghindar. Khawatir kalau ada sesuatu yang menimpa dirinya. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang memanggil dirinya, "Ya Umar, mana Umar?" Akhirnya dia kembali dan menyadari atau mengkhawatirkan kalau wah ini sesuatu ini. Ada sesuatu yang menimpa diriku ini. Ternyata dipanggil oleh Nabi dan Nabi menceritakan kabar gembira turunnya surat ini. Nazalat alayya al-lailata suratun hiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi dengan turunnya ayat ini betul-betul sangat menghibur pada Nabi. Ketika itu selesai perjanjian Hudaybiyah itu banyak sahabat yang kecewa karena tidak bisa mengerjakan umroh. Harus menyembelih hewan hadiahnya di situ, lukar di situ, tahallul di situ, dan akhirnya pulang kembali ke Madinah. Baru tahun depannya nanti boleh mengerjakan umroh. Ternyata Nabi sudah mendapatkan kabar gembira dengan adanya surat ini. Allah pasti menghukumi kemenangan untuk Nabi Muhammad. Akhirnya nanti Fathu Makkah, bisa menguasai kembali Makkah. Ditambah lagi dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akhir diampuni, agamanya disempurnakan dan ditunjukkan jalan ke surga. Wayan suraka, dan menolong siapa padamu siapa Allah nasron dengan pertolongan azizan yang kuat. Allah menolong padamu dengan pertolongan yang mulia, pertolongan yang kuat. Dari semenjak Hudaybiyah itu akhirnya bisa Fathu Khaybar, membuka Khaybar, mendapatkan banyak harta fai dari tanah Khaybar, kemudian membuka Taif sampai akhirnya Fathu Makkah. Allah menolong dengan pertolongan yang kuat. Wa adapun Allah iku aladzat anzala, yang telah menurunkan siapa Allah as-sakinata, pada ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam beberapa hatinya orang-orang iman. Allah menurunkan rahmatnya, ketenangan untuk orang iman. Liyazdadu, agar bertambah mereka orang iman, imanan pada keimanannya, ma'a imanihim, beserta keimanan mereka. Walillahi, dan bagi Allah,
junudus samawat, bala tentaranya beberapa langit, wal ardi dan bumi. Wa kana dan ada sapa Allah iku aliman zat yang maha mengetahui, hakiman lagi maha menghukumi. Allah adalah zat yang menurunkan ketenangan, kedamaian kepada orang iman. Hatinya orang iman dikaruniai ketentraman, kedamaian, rahmat dari Allah. Dan orang iman agar bertambah keimanannya yang sudah ada. Iman yang ada dalam dirinya ditambah lagi keimanannya. Nah itu. Dengan adanya Allah mengutus Nabi Muhammad, kemudian adanya beberapa tambahan perintah, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan pembelaan-pembelaan, itu menambahi keimanannya orang iman. Walillahi junudus samawati wal ard. Walillahi dan bagi Allah junudus samawat, bala tentara beberapa langit, para malaikat, wal ardi dan bumi. Wakana dan ada sapa Allah iku aliman zat yang maha mengetahui, hakiman lagi menghukumi. Jadi bala tentara yang di langit, para malaikat itu miliknya Allah. Yang ada di bumi, orang-orang iman itu juga miliknya Allah. Allah sifatnya maha mengetahui, Allah sifatnya maha menghukumi. Liyudakhila agar memasukkan siapa Allah al-mu'minina pada orang-orang iman laki-laki, wal mu'minat dan orang-orang iman perempuan. Allah masukkan jannatin pada beberapa surga, tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga, apal anhar beberapa sungai. Khalidina orang-orang yang kekal fiha di dalam surga. Wa yukaffira dan mengampuni siapa Allah anhum dari mereka sayyiatihim pada beberapa dosa mereka, kejelekan mereka, dosa mereka. Wa kana dan ada apa dzalika demikian itu, Allah memasukkan ke dalam surga, indallahi di sisi Allah iku fauzan keuntungan, aziman yang agung. Jadi kalau Nabi mendapatkan anugerah, diberi kemenangan, diberi pertolongan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, yang diakhirkan, dan Allah menyempurnakan nikmatnya, lah untuk orang iman, janji untuk orang iman laki-laki dan orang-orang iman perempuan, semua akan dimasukkan ke dalam surga. Mengalir di bawahnya beberapa sungai. Seperti yang kemarin di surat Muhammad, ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai susu, ada sungai air tawar. Mengalir di bawahnya, di kanan kirinya. Keadaannya kekal di dalam surga. Allah mengampuni dosa-dosanya. Dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya. Itu merupakan keuntungan yang besar di sisi Allah. Keuntungan yang pol di sisi Allah kalau sampai diampuni dosanya dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Itu orang iman. Lah yang tidak mau iman, orang-orang munafik, orang musyrik, wa yu'adziba dan akan menyiksa siapa Allah al-munafikina dan pada orang-orang munafik laki-laki, wal munafikati dan orang-orang munafik perempuan, wal musyrikina dan orang-orang musyrik laki-laki, wal musyrikati dan orang-orang musyrik perempuan, adzanina orang-orang yang menyangka billahi kepada Allah,
Dzannasau pada persangkaan yang buruk, persangkaan yang jelek. Akhirnya alaihim berat atas mereka, orang munafik, orang musyrik, dairatus sau, putaran yang jelek. Akhirnya menimpa pada mereka putaran yang jelek, qadar siksa akan mereka temui. Wa ghadiba dan murka siapa Allah alaihim atas mereka. Allah marah, Allah murka pada mereka. Wa la'anahum dan melaknati siapa Allah pada mereka. Menjauhkan mereka dari rahmat, dilaknati oleh Allah. Wa'adda dan menyediakan siapa Allah lahum untuk mereka jahannama pada neraka jahanam. Wasa'ad dan sejelek-jeleknya masiron tempat kembali. Masiron alas, tempat. Allah akan menyiksa orang-orang munafik, baik munafik laki-laki maupun munafik perempuan. Munafik ada munafik laki-laki, ada juga munafik-munafik yang perempuan dengan sifat-sifatnya, termasuk tanda jelasnya kalau ngomong dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya malah khianat, kalau bertengkar dia durhaka. Nah itu tanda-tanda munafik laki-laki maupun perempuan akan disiksa oleh Allah. Orang musyrik laki-laki perempuan semua disiksa. Orang-orang yang menyangka dengan persangkaan yang jelek kepada Allah, tidak bisa husnudzon billah, selalu suudzon, berprasangka yang jelek kepada Allah. Dianggap Allah tidak akan menolong kepada nabi dan orang iman. Persangkaan yang jelek, menyangka orang-orang iman tidak akan mendapat pertolongan, menyangka pada nabi tidak akan mendapatkan kemenangan, pertolongan. Nah, itu persangkaan jelek mereka kepada Allah. Mereka sendiri yang tidak mendapat pertolongan. Mereka yang akhirnya mendapatkan putaran yang jelek, qadar yang jelek, siksaan kepada mereka. Allah timpakan siksa pada mereka. Allah murka kepada mereka orang munafik dan orang-orang musyrik. Allah melaknati mereka, menjauhkan mereka dari rahmat. Dan Allah menyediakan mereka pada jahanam. Disediai, disiapkan siksaan berupa jahanam. Jahanam adalah sejelek-jeleknya tempat. Tempat yang penuh siksaan ya jelek. Nah itu. Dunia penuh dengan api di dalam jahanam itu. Jagat geni. Kanan, kiri, atas, bawah. Berbagai macam siksaan yang menyakitkan, mematikan tapi tidak bisa mati. Sejelek-jeleknya tempat ya jahanam itu. Maka kita berusaha menghindar dari sifat-sifat munafik. Nah itu karena orang munafik itu ada dalam kalangan orang iman, orang jamaah. Agar bisa menghindari sifat-sifat munafik, membersihkannya, mentaubatinya sehingga betul-betul menjadi orang iman yang bersih. Orang iman yang betul-betul mendapatkan janji surga. Nah itu diampuni dosanya, betul-betul mendapatkan keuntungan yang agung. Walillahi dan bagi Allah junudus samawat, bala tentara beberapa langit, wal ardi dan bumi. Allah mentakkid mengulangi bahwa bala tentara langit dan bumi itu miliknya Allah. Wa kana dan ada sapa Allah iku azizan, zat yang maha mulia, hakiman lagi maha menghukumi. Semua bala tentara langit, para malaikat, bala tentara di bumi, orang-orang iman semua itu milik Allah. Dan Allah maha mulia, maha menang, maha perkasa, tak terkalahkan, la ghalibalahu. Allah maha menghukumi. Hukumnya pasti berjalan.
Inna sungguhnya kami Allah iku arsalnaka mengutus kami Allah, telah mengutus kami Allah kepadamu Muhammad. Syahidan orang yang menjadi saksi. Wa mubasyiran dan orang yang memberi kabar gembira. Wa nadhiran dan orang yang memberi kabar peringatan, kabar ancaman. Kami Allah telah mengutusmu Nabi Muhammad menjadi saksi pada umatmu, memberi kabar gembira pada umatmu, juga memberi peringatan. Nah, itu menyaksikan umat-umatnya, memberi kabar gembira kalau orang iman, umatnya yang beriman diampuni, mendapatkan pengampunan, mendapatkan surga. Kabar gembira untuk orang iman. Dan peringatan, ancaman-ancaman untuk orang-orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang musyrik. Litu'minu agar iman kamu sekalian billahi kepada Allah, wa rasulihi dan utusannya Allah, wa tu'azziruhu dan menolong kamu sekalian atau menguatkan kamu sekalian hu pada Allah, wa tuwakkiruhu dan mengagungkan kamu sekalian hu pada Allah, wa tusabbihuhu dan memahasucikan kamu sekalian pada Allah, bukratan waktu pagi, wa asilan dan waktu sore. Agar kalian orang-orang iman betul-betul iman kepada Allah dan utusannya, meyakini, mengimani kepada Allah Rasul, apa yang menjadi perintahnya dikerjakan, apa yang menjadi larangannya dijauhi, apa yang menjadi ceritanya diimani, betul-betul iman pada Allah Rasul, pada Quran dan hadis, mengkaji, mengimani Al-Quran dan Al-Hadis, mengamalkannya, memperjuangkannya. Kalian menolong agamanya Allah, menguatkan agamanya Allah. Berbagai kebutuhan yang ada dalam sabilillah kita bisa membantu kelancarannya, berarti menolong agamanya Allah. Membutuhkan mubalighin, mubaligat, siap untuk menjadi mubalighin, mubaligat, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, memahami ilmu, menguasai, mewadahi, kemudian berusaha menyampaikan. Nah, itu bagian dari menolong, menguatkan agama Allah. Senantiasa mengagungkan kepada Allah dan memahasucikan kepada Allah pagi dan sore. Ibadah tertib pagi, sore, maupun sholat 5 waktu semua tertib. Itu mengagungkan, memahasucikan kepada Allah. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yubayyi'unaka yang berbaiat mereka padamu Muhammad. Innama yubayyi'una sesungguhnya berbaiat mereka Allah kepada Allah. Yadullahi tangan Allah iku fauqa aidihim di atas tangan mereka. Pertolongan Allah atas mereka orang-orang yang berbaiat. Berbaiat kepada Allah, berbaiat kepada Nabi, pada hakikinya berbaiat, berjanji kepada Allah. Faman maka barang siapa nakasa yang merusak dia, merusak janji baiatnya, tidak mau taat, fa innama yang kusu maka sungguhnya merusak dia ala nafsihi atas dirinya. Waman dan barang siapa aufa yang menetapi dia, menetapi janji baiatnya, bima dengan apa-apa ahada yang berjanji dia alaihi atas ma Allah kepada Allah. Janjinya kepada Allah, janji baiatnya itu. Fasayu'tihi maka akan memberi siapa Allah pada man ajaran pada pahala aziman yang agung. Jadi
orang yang berbaiat kepadamu Nabi Muhammad, orang-orang iman yang baiat ridwan ketika perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriyah, berjanji di bawah pohon kelampis. Nah itu waktu berbaiat ridwan, itu sebenarnya mereka berbaiat berjanji kepada Allah. Lahiriahnya berbaiat kepada Nabi di Hudaybiyah di situ pada tahun 6 Hijriyah. Mereka berbaiat pada Nabi sanggup membela agamanya Allah selama hidupnya. Lah, itu berarti janji kepada Allah. Pertolongan Allah akan di atas mereka. Allah senantiasa melindungi orang-orang yang berbaiat. Para sahabat yang berbaiat pada Nabi itu betul-betul dalam pertolongan Allah. Orang yang menetapi berbaiat itu betul-betul dalam perlindungan Allah. Barang siapa yang merusak baiatnya berarti merusak pada dirinya. Tidak mau taat, sudah baiat, tidak taat, tidak lagi membela agama Allah. Nah itu berarti merusak janji baiatnya. Merusak janji baiatnya berarti memberatkan dirinya sendiri, menerakakan diri sendiri. Tapi sebaliknya kalau orang yang mau menetapi janji baiatnya kepada Allah, sanggup membela agama Allah, tidak akan lari dari pembelaan. Nah itu Allah akan memberi pada orang yang menetapi janji baiatnya itu dengan pahala yang agung. Nah itu, ini pada waktu baiatur ridwan pada tahun 6 Hijriyah ketika perjanjian Hudaybiyah. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian untuk ngaji kita pada sesi ini. Barangkali ada penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring faham, manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.